Para member Beast Pirates kini juga memiliki kesibukan lain selain berperang melawan pasukan aliansi samurai ninja Ming bajak laut, yaitu memadamkan api yang mulai membakar sebagian besar bangunan kastil akibat ulah liciknya Kurozumi Orochi dan Fukurokuju. Di tengah lautan api yang mulai membara, para Scabbards yang sedang tergopoh-gopoh mencari tuan mereka, Kozuki Momonosuke, tanpa sengaja berpapasan dengan kedua bajingan tengik ini. Baik para Scabbards maupun Orochi, keduanya terlihat begitu kaget atas pertemuan yang tidak direncanakan tersebut. Fukurokuju kemudian berbisik kepada Kurozumi Orochi untuk memintanya kabur selagi masih ada kesempatan. Fukurokuju bilang, "Orochi-sama, mereka tidak tahu kalau Anda sudah kehilangan satu nyawa. Larilah segera, biarkan saya yang menghandle para Scabbards itu." Namun alih-alih menuruti perkataan Fukurokuju, Orochi justru berpikiran lain. Orochi bilang dia tidak bisa kabur lagi karena seluruh kastil sudah mulai terbakar. Selain itu, para Scabbards sekarang sedang dalam kondisi terluka parah, sehingga menurutnya ini adalah momen yang paling tepat untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Orochi yang sangat percaya diri dengan kekuatannya dan Fukurokuju kemudian mulai mengompori para Scabbards dengan berceloteh panjang lebar terkait Kanjuro. Orochi bilang, "Aku juga sudah dikadali oleh Kyoshiro, jadi sekarang kita impas." Orochi lalu berubah ke wujud Yamata no Orochinya dan bersiap menyerang para Scabbards. Keterlalu percaya diriannya Orochi ini adalah awal dari bencana besar yang akan menimpanya. Dalam sekali ayunan katana, para Scabbards secara bersamaan sukses menebas masing-masing satu kepala naga Orochi. Fukurokuju terlihat sangat panik melihat kejadian tersebut. Hal ini menandakan kalau apa yang terjadi kepada Orochi saat ini adalah berbeda dengan saat Kaido memenggalnya di panggung utama dulu. Dengan nada yang sangat serius, Kinemon bilang, "Kita tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Biarlah neraka jahanam yang akan menghukummu nanti." Para Scabbards kemudian bergegas melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari dan menemukan Kozuki Momonosuke. Hanya Raizo saja yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena Fukurokuju telah menghadangnya. Raizo bilang, "Aku sudah salah menilaimu. Tidak kusangka ninja hebat sepertimu akan bertempur sampai akhir untuk sampah seperti Orochi." Fukurokuju pun menjawab, "Hal yang sama juga berlaku padamu. Pada akhirnya, takdir membawa kita untuk saling bunuh, Raizo." Adegan kemudian berpindah ke atap kastil Onigashima. Eustace Kid bertanya kepada Trafalgar di Waterloo, kenapa dia tidak memindahkan saja salah satu dari Kaido atau Big Mom ke tempat lain menggunakan ability-nya. Trafalgar Law kemudian menjelaskan, jika saja dia mampu, pasti sudah dia lakukan sejak awal. Haki yang dimiliki oleh Kaido dan Big Mom sangatlah kuat, sehingga dirinya tidak bisa memindahkan mereka menggunakan kekuatan buah iblis OP-OP Nomi miliknya. Di sisi yang berlawanan, Kaido dan Big Mom sedang berdiskusi untuk melancarkan sebuah serangan gabungan guna menghabisi kelima generasi terburuk dalam sekali serangan. Sambil memposisikan diri seperti Dory dan Brogy, saat mereka membantu Luffy dan kawan-kawan melewati hadangan ikan mas koki raksasa di Ark Little Garden, Kaido bilang, "Aku harap pinggang dan kakimu masih cukup kuat untuk melakukannya, nenek peot." "Kamu pikir sedang bicara dengan siapa, bocah?" jawab Big Mom. Big Mom dan Kaido kemudian melakukan serangan kombinasi yang disebut dengan Hakai atau Conquering the Sea. Mereka mengayunkan senjata mereka masing-masing secara bersamaan, persis seperti yang dilakukan oleh Dory dan Brogy tadi, lalu terbentuklah semacam tembakan laser raksasa yang melaju dengan sangat cepat dan kuat ke arah para supernova. Saking cepatnya serangan gabungan ini, refleks para supernova bahkan sampai tidak cukup cepat untuk menghindarinya. Beruntung Roronoa-Zoro dengan kesigapannya mampu menahan dan memberi waktu beberapa detik untuk mereka semua menyelamatkan diri. Sambil tertatih-tatih menahan Hakainya Big Mom dan Kaido, Zoro bilang, "Cepat menyingkirlah kalian semua atau kita semua akan mati." Hakai memanglah sebuah teknik yang sangat mengerikan. Efek dari serangan ini nyaris membotakkan kepala tengkorak Onigashima. Beruntung pada saat yang tepat, setelah berhasil kabur ke lokasi yang lebih aman, Trafalgar di Waterloo segera memindahkan Roronoa-Zoro dengan ability-nya. Meski mengalami luka yang terlihat cukup fatal, tetapi nyawa Zoro masih bisa terselamatkan. Eustace Kid sangat berterima kasih dengan apa yang sudah Zoro lakukan. Berkat tindakan heroiknya itu, serangan gabungan Kaido dan Big Mom bisa sedikit tertahan dan memberi beberapa detik waktu untuk mereka semua bisa kabur menyelamatkan diri. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Luffy kembali melompat untuk melancarkan Gomu Gomu no Red Rocks ke arah Kaido. Namun kali ini Kaido menghindarinya. Luffy terlihat tersenyum senang melihat reaksi Kaido tersebut. Luffy bilang, "Kau memilih untuk menghindar karena kau tahu seranganku akan melukaimu, bukan?" Tanpa menjawab omongannya Luffy terlebih dahulu, Kaido langsung mengayunkan gada besinya ke arah si manusia karet.
Berkat refleksnya yang sangat cepat, Luffy berhasil memblok serangan Kaido tersebut menggunakan kedua tangannya yang sudah dilapisi Bushusoku Haki. Luffy merasakan sakit di kedua tangannya, namun kondisinya terlihat masih baik-baik saja. Melihat Luffy masih baik-baik saja, Kaido kemudian melanjutkan serangannya dengan mengeluarkan semacam tembakan laser dari mulutnya. Sekali lagi, Luffy masih mampu menghindarinya. Namun rangkaian serangannya Kaido masih belum berakhir. Sesaat setelah menembakkan laser beam dari mulutnya, Kaido langsung melompat sambil memutar-mutarkan gada besinya, kemudian mengayunkannya ke arah Luffy yang menciptakan efek kilatan-kilatan hitam yang menandakan kalau Kaido sudah menggunakan Haoshoku Hakinya. Dengan serangan yang disebut dengan Kouzanze Rogunaraku atau Three World Ragnarok itu, Luffy akhirnya terkoplok juga. Adegan pun kemudian beralih ke tempat Big Mom berada. Si Yonko betina sedang berhadapan dengan 4 supernova sekaligus. Eustace Kid, Killer, Trafalgar di Waterloo, dan Roronoa-Zoro. Dengan kekuatan magnetnya, Eustace Kid menciptakan semacam peti besi, kemudian berkata kepada Trafalgar Law kalau persiapannya sudah ready. Trafalgar Law kemudian menggunakan Room Shamble untuk memindahkan Zeus ke dalam peti besi tersebut. Killer dan Zoro yang kondisinya masih berdarah-darah kemudian secara bersamaan menyerang ke arah Big Mom. Zoro sekali lagi menggunakan teknik pembelah apinya Kinemon, Homurasaki, untuk mencincang Prometheus menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Sementara Killer dengan menggunakan sepasang celurit mekaniknya menerjang Napoleon hingga terlepas dari kedua tangan Big Mom. Serangan gabungan ini sukses membuat Big Mom terpisah dari ketiga homies spesialnya itu. Big Mom bilang, "Kalian pikir hanya dengan memisahkan mereka dariku, kalian akan bisa menang?" Tanpa mempedulikan celotehannya Big Mom dengan menggunakan jurus yang disebut dengan Pang Pistol, Eustace Kid menembakkan panah-panah besi ke arah Big Mom. Panah-panah besinya Eustace Kid ini jelas tidak mempan terhadap tubuh monsternya Big Mom. Si Yonko betina yang jengkel kemudian melompat dan mengoplok Eustace Kid dengan bogem mentahnya, hingga membuat Kid tersungkur ke tanah. Namun itu semua kelihatannya masih sesuai dengan rencana. Eustace Kid memang sengaja menerima serangan frontalnya Big Mom tersebut. Tujuannya adalah agar dirinya bisa menangkap dan mengunci pergerakan Big Mom dengan menggenggam tangannya menggunakan teknik rappel. Kemudian sekuat tenaga, Eustace Kid melempar tubuh Big Mom hingga melayang ke udara, di mana Trafalgar Law kemudian melanjutkan estafet serangan dengan melemparkan seonggok bebatuan raksasa ke arah Big Mom dengan menggunakan teknik tuck. Dengan percaya dirinya, Big Mom bilang, "Kenapa kalian masih berpikir serangan mentah semacam itu akan berhasil melawanku?" Keempat supernova tidak menjawab pertanyaan konyolnya Big Mom tersebut. Sampai akhirnya, si Yonko betina baru sadar kalau posisinya saat ini sudah out of the tracks. Tubuhnya sudah terlempar jauh dari daratan Pulau Onigashima dan tepat di bawahnya hanya ada lautan luas yang menanti. Oleh karena Zeus sudah dikurung di dalam peti besinya Eustace Kid, sedangkan Prometheus masih belum pulih setelah dicincang-cincang oleh Zoro, Big Mom benar-benar sudah tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri lagi. Trafalgar Law bilang, jika kita bisa menghentikan mereka untuk tidak membantunya, maka satu pemain sudah bisa dipastikan keluar dari arena. Dan kita bisa melihat tubuh Big Mom perlahan-lahan mulai OTW jatuh ke permukaan laut. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.